Dek, lebih baik Ade langsung pulang aja ke rumah. Mumpung lagi keadaan si Ade yang pingsan ini masih belum sadar, lebih baik langsung Dira pulang aja. Pantas saja si Dira ini jasadnya ada, tapi ruhnya dia itu ada setengah di pantai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Widi di channel tentang mereka. Di segmen donasi, dongeng, narasumber, misteri. Kali ini gue kedapatan DM salah satu sahabat tentang mereka yang ingin diceritakan ceritanya di sini nih, di donasi. Ini bercerita tentang raganya dia hilang setengah karena diambil sama penghuni yang ada di pantai. Dari beberapa email yang masuk ke kita, nih kita dapat nih satu DM yang menurutku menarik. Dia nggak mau sih namanya disebutin, cuma ini gue samarin aja namanya. Namanya ini si Rahmat nih. Yang dimana si Rahmat ini ceritanya ingin diceritakan di donasi ini nih. Gimana lanjutin ceritanya? Let's berawal cerita ini, si Rahmat di tempat kerjaan ini kan lagi ada libur panjang nih. Dia ngobrol sama teman-temannya dia yang mau ikut. Ada 6 orang. Ada Rahmat, Dira, Satya, Siska, Febri, Yuli. Dia berenam. Dia lagi di kantin, dia ngobrol. Kita dapat libur panjang nih. Yuk kita jalan-jalan deh. Dan si Febri ngomong, ayo mumpung kita liburnya lagi barengan nih, kebetulan. Nah si Dira ini pun nyeletuk. Tapi gue gak dapet nih, kayak lulu orang. Gue cuma dapet 2 hari. Yang lu kan enak nih pada 3 hari. Udahlah, lu izin aja. Nah si Dira pun ngomong, yakin lu bisa? Bisa lah, kenapa enggak? Orang kenalan gue juga ada kok, ini orang ARD. Ucap si Febri. Si Rahmat ini ngomong, mau pakai mobil siapa? Si Satya nih. Satya ngomong, udah pakai mobil gue aja. Orang lagi juga free juga kok gue. Gue juga nggak balik kampung nih. Oh ya udah oke. Rencana kita mau berapa hari? Sehari 1 malam aja. Jadi besok kali kita bisa istirahat. Boleh lah. Itu keadaan H-5 sebelum tanggal merah itu. Sama sembari dia kerja kembali, ngobrol-ngobrol, si Febri, si Tasya, si Satya ini, aku mau bawa si Dira nih, kayaknya seru nih. Nah si Rahmat nyeletuk, ya udahlah, berarti siapa nih yang mau bawa mobil? Ya gua aja lah, juga bisa kok. Lu juga bisa sih Mat. Nah kata si Satya gitu. Iya sih, boleh juga. Oke lah. Setelah sampai di hari H, sudah ngumpul nih semuanya. Si Rahmat lalu menyeletuk. Perabotan udah masuk di mobil semua belum? Udah kok, tinggal punyanya si Febri doang belum masuk nih. Oh ya udah masukin. Sembari dimasukin lah nih sama si Rahmat. Oke, udah dicek semua mobil, bensin, kendaraan mesinnya. Jam menunjukkan di 7 pagi, mereka berenam ini
berangkatlah dia ke pantai. Selama di perjalanan dia bercanda gurau, ngobrol-ngobrol. Memang dari tempatnya si Satya ke tujuan pantai itu memang nggak terlalu jauh. Cuman dia kisaran cuman 2,5 jam lah dari rumah si Satya ini. Setelah sampai di pantai itu, si Satya, si Febri larilah nih ke hotel untuk nge-reserve. Dia mau masukin semua barang-barang. Si Rahmat sama si Dira ini masih tidur di mobil. Setelah si Satya sudah nge-reserve, yuk kunci sudah sama gua nih, bangunin si Rahmat deh sama si Dira no, Feb, kata si Satya. Larilah nih si Febri ke mobil, men bangun, ayo ngeloading, kita taruh semua nih barang-barang ke hotel. Setelahnya itu lu terserah lu mau ngapain, kata si Febri begitu. Oke lah nih, semuanya itu sampai semua barang-barang ditaruh di hotel itu. Memang keadaannya itu cukup sepi untuk di hotel itu karena kan memang di hari biasa. Ada yang langsung ke pantainya, ada yang langsung tidur kah, terus ada juga yang ya udahlah mau ngapain aja juga bebas kan, yang namanya lagi liburan. Setelah si Satya dan si Febri dengan 2 perempuan masuk ke kamar masing-masing untuk istirahat, si Rahmat ini masih menikmati lah suasana di malam hari itu di pinggir pantai. Suatu ketika si Rahmat bilang, gue bosan nih di sini, sebentar ya gue masuk dulu, mau bangunin si Satya. Dia masuk lah nih, lu tunggu sini dulu ya. Nah, kata si Rahmat nih, si Dira suruh nunggu depan. Emang mau ngapain? Mau ngambil kunci mobil? Gue bosan, jalan yuk. Ya udah ayo sekalian. Oke lah. Si Rahmat masuk ke dalam, gue minjem kunci mobil, diambil lah sama dia. Yuk, berangkatlah dia sembari ngiter-ngiter. Setelah itu karena memang keadaannya cuma sehari 1 malam, dia sudah pulang itu di pukul 3 pagi. Si Rahmat sama si Dira ini, dia masuk ke kamar lah barengan nih sama teman-temannya dia. Selesai di jam 11 siang itu memang keadaan sudah check out. Karena kan sehari semalam doang. Yuk check out yuk. Si Rahmat belum bangun nih. Si Dara pun sudah bangun dari pagi hari. Mat bangun Mat, ayo kita check out nih. Kita buru-buru balik ke Jakarta, kata dia gitu. Ya udah, yuk gue sebentar, gue bangun dulu, gue cuci muka dulu. Cuci muka tanpa dia harus mandi. Cuci muka, ganti baju, selesai, udah suruh prepare. Si Febri pun ngomong, barang-barang udah ada yang ketinggalan nggak? Nggak ada nih, nggak ada. Oh ya udah, yuk berangkat. Masuk mobil, dia pulang lah ke Jakarta. Cuman di saat balik itu mulailah kejadian-kejadian janggal. Ketika di perjalanan, mulailah nih si Dira nih ada gelagat-gelagat aneh nih. Yang dimana si Rahmat itu bingung nih awalnya. Yang, lu kenapa? Awalnya si Dira ini cuman cekikikan kayak model kayak gitu-gitu. Nah si Satya ini kan ngeliat nih dari kaca depannya dia nih, nyeletuk ke si Rahmat. Mat, si Dira ngapa ketawa-tawa sendiri sih, lu heboh banget di belakang, ada apaan sih? Si Febri nengok lah, ada apaan sih memangnya? Si Rahmat mengucap, nggak tahu nih, kayaknya aneh banget sih ketawa-tawa sendiri. Nah setelah si ceweknya si Febri ngomong, si Yuli ini ngomong sama si Dira, Dir lu kenapa? Disitulah si Dira ketawa cekikikan keras. Di saat itu pula di dalam mobil itu panik sejadi-jadinya. Dipinggirin lah dia tuh, dinyalain hazard, dipinggirin lah di mobil. Dilihat
Dan si Rahmat ini saking paniknya kan dia nggak bisa ngapa-ngapain nih. Si Febri lah nih yang ada duduk di tengah ini nyelamatin si Dira. Kata si Febri, "Dir, lu kenapa?" Dia masih tetap ketawa si Diranya ini. Dia tetap terus ketawa. Si Rahmat ngomong, "Sat, ambil rest area aja dulu. Kita lari ke rest area dulu, minta pertolongan. Kalau di sini susah, kalau di pinggir jalan." Ya udah. Sembari si Rahmat ini meluk si Dira sambil ketawa-tawa, si Satya ngebut lah dia sampai ke rest area. Dia parkirin mobil, dia buka bagasi belakang, ditepok-tepok lah nih mukanya si Dira. "Dir, lu sadar, lu kenapa?" Sambil si Rahmat tuh muluk-muluk sama, karena kan si Diranya ini ketawa sambil berontak-berontak. Si Febri pun juga bingung kan, harus mau ngapain. Nah, dia langsung megangin tangannya si Dira. Si Febri pun nepok pipinya dia. Dan si Yuli sama si Tasya ini larilah nyari pertolongan. Dapatlah nih bapak-bapak yang ada di kedai. Si Tasya tuh ngomong, "Pak, tolongin teman saya gejalanya ketawa-ketawa terus nih selama perjalanan." Dengan bapak-bapak ini sigap lah dia. "Oh, di mana, Dek?" "Di mobil, Pak. Ada di mobil belakang," kata dia gitu kan. Disamperin lah, dia bertiga menyampiri di mobil itu. Dilihat sama si bapak-bapak kedai ini, langsung nengok lah nih ke si Yuli. "Memang kalian dari mana?" Disebutin lah sama si Febri, "Kami habis liburan di pantai, Pak." "Ini mah kesurupan, Mas. Sebentar, saya bikinkan teh dulu." Setelah dia kembali lagi, "Tolong diminumkan." Diminumkan lah nih sama si Yuli. Dengan keadaan si Dira ini ketawa-tawa. Mungkin memang masih bergerak-bergerak gitu, rada-rada tumpah, cuman masih tetap harus diminumin aja kata si bapak. Setelah si Dira minum teh tersebut, tiba-tiba pingsan. Si Rahmat ini panik dong. Dan lalu si Satya tuh ngomong, "Pak, ini gimana? Bapak memang ngasih apa ke minuman ini?" Bapak-bapak tuh ngomong, "Dek, lebih baik adek langsung pulang aja ke rumah. Mumpung lagi keadaan si adek yang pingsan ini masih belum sadar, lebih baik langsung saudara pulang aja." "Baik, Pak, kalau seperti itu." Mereka semua masuk. Dia mengucap salam terima kasih untuk si bapak-bapak kedai ini. Si Satya ini langsung lah tancap gas, langsung pulang dengan keadaan terburu-buru. Dengan kondisi si Dira yang sedang pingsan ini. Dan si Rahmat pun dengan keadaan panik sambil meluk si Dira dengan, bangun, ayo bangun." Si Yuli sama si Tasya pun juga nengok ke belakang. Si Febri dengan keadaan linglung juga nih, harus gimana nih. Ya udah deh, yang penting nyampe dulu aja ke rumah. Setelah sampai rumahnya Dira, barang-barangnya si Dira diturunkan, si Dira dipapah, sampai di teras rumahnya didudukkanlah si Dira tersebut dengan masih keadaan pingsan. Diketoklah pintu rumahnya Dira sama si Rahmat. "Assalamualaikum, Bu." Keluarlah nih ibunya si Dira. Lalu melihat anaknya yang masih tertidur, dengan syoknya ditanya lah sama ibunya ini ke Rahmat, "Mat, si Dira kenapa?" "Dia kecapean, Bu, karena kita nih di saat di pantai kemarin itu kita main sampai larut malam. Memang pingsannya ini dari kapan? Dari pas perjalanan pulang, Bu," kata si Rahmat seperti itu. Dan disautkanlah dengan si Satya ini, "Iya, Bu, si Dira ini pingsan di saat dia berangkat untuk perjalanan pulang." Setelah di tengah-tengah percakapan ibunya Dira dengan si Rahmat dan si Satya ini, tiba-tiba terdengarlah suaranya Dira dari kamar teriak.
Setelah mendengar teriakan itu, sontaklah ibunya si Dira, Rahmat dan Satya ini panik. Dia langsung berdiri dan langsung menghampiri ke ruangannya si Dira. Kagetlah ini dia bertiga. Ibunya si Dira ini refleks untuk menenangkan si Dira. Nak, kamu kenapa, Nak? Nak, kamu kenapa, Nak? Si Rahmat lah inisiatif untuk ngambil air minum. Setelah si Rahmat ini ngambil air dari dapur untuk meminumkanlah nih air minum ini ke Dira yang dengan keadaan lagi histeris. Setelah agak tenang, ibunya Dira ini langsung bertanya sama si Dira. Nak, kamu kenapa? Kamu kenapa? Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Si Dira pun langsung menjawab dengan nada pelan. Enggak bu. Dira kayak berasa di bawah arus laut. Kayak kegulung ombak. Tapi benar-benar ada di dasar. Makanya Dira teriak. Lalu ibunya si Dira ini menjawab. Mungkin kamu kecapean, Nak. Kamu istirahat lagi aja. Setelah si Dira sudah rada tenang, tidurlah kembali nih si Dira dengan ibu. Lalu si ibunya si Dira ini, yuk kita keluar dulu biar si Dira istirahat. Dan si Rahmat dan si Satya ini keluar. Dia izin pamit nih. Bu, kami izin pulang dulu ya bu, karena si Dira sudah kondusif. Iya nak, pulang. Pulanglah dari mereka berdua. Beberapa hari kemudian mereka beraktivitas seperti biasanya. Namun ada keadaan janggal nih dari si Dira yang dilihat sama si Satya. Dia sering melamun, tatapan matanya dia kosong. Disamperin lah nih si Satya ini ke Rahmat. Mat, si Dira kok matanya begitu ya? Kayak tatapan matanya dia kosong. Tuh kayak orang linglung begitu. Ah serius lu? Serius? Gue ngeliatnya kayak begitu. Dan teman-teman yang ada di kantornya pun dia ngomong juga begitu. Kayak orang bingung. Ya udahlah nanti jam makan siang kita tarik aja. Oke lah nih, singkat cerita. Di saat dia makan siang, disamperin lah sama si Rahmat ini, Dira. Yang, kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Yaudah yuk, ikut ke kantin. Si Satya sama si Febri udah nungguin loh di kantin. Ya udah ayo. Di saat dia di lift, si Rahmat ini pun ngelihat juga. Yang tadinya nggak percaya dengan omongan si Satya, si Rahmat ini melihat langsung dengan tatapan si Dira ini kosong. Sesampainya dia di kantin, dia mesenlah makanan, dan si Satya pun tetap dengan kopinya dia lagi ngobrol di saat benar-benar lagi rame. Tiba-tiba Dira ini tahu menangis dengan terseduh-seduh. Dan dibarengi juga dengan rasa ketawanya si Dira yang malah melengking. Di situ pun yang di orang kantin itu melihat dengan ekspresi yang aneh. Si Rahmat dan si Satya pun juga ngeliatnya aneh. Langsung dicolek. Lu kenapa deh? Woi, lu kenapa Dir? Masih tetaplah dia ketawa. Masih terus tetap ketawa. Sampai si Rahmat, itu tarik dulu, jangan bikin malu. Dibawalah nih dia. Di tempat sepi langsung didudukkan, tapi dengan keadaan si Dira ini masih tetap ketawa. Sontaklah si Rahmat ini bilang, yang bangun. Sambil ditepok-tepok lah nih pipinya si Dira ini. Sat, lu tungguin si Dira dulu, gue mau ngambil air hangat dulu ke kantin. Dia ngambil lah si Rahmat ini ke kantin, ambil air itu dibalikan lagi dengan dibacakan lah nih
air putih yang dia bawa itu untuk menenangkan si Dira. Dan alhamdulillahnya dia ternetralisir lah. Dia sudah, ya kalau bisa orang bilang capek lah gitu, dengan hawanya capek, langsung si Dira ini ngomong, Gue kenapa? Kok gue ada di sini? Bukan gue tadi ada di kantin. enggak. Si Satya ini ngomong nih ke Dira, lu kenapa jadi kayak begini sih? Tahu-tahu nanti nangis, tahu nanti lu ketawa. Gue juga nggak tahu, orang gue juga tahunya tadi gue ada di kantin, gue lagi mau makan kok. Dan si Rahmat ini bilang, lu tuh tadi ketawa, nangis, makanya lu gue bawa ke sini biar nggak malu kalau dilihatin sama yang ada di kantin. Setelah si Dira tenang, kembalilah si Dira, Satya dan si Rahmat ini kembali bekerja. Sesampainya di jam 5 sore untuk pulang kantor, si Rahmat seperti biasalah nganterin si Dira pulang. Yang, ayo kamu aku antar, kali ini jangan naik bis lagi, kata si Rahmat. Iya, naiklah. Sampainya dia di rumah, lagi-lagi si Dira ini nangis terseduh-seduh dicampur dengan suara ketawa yang melengking. Si Rahmat ini kaget. Dan si ibunya Dira pun keluar. Ada apa, Mat? Ini Bu, si Dira tahu-tahu menangis, lalu tahu-tahu ketawa lagi, Bu. Ya udah langsung dimasukin aja dulu ke kamarnya dia. Dimasukkanlah si Dira ini sama si Rahmat dengan keadaan masih ketawa-ketawa. Ibunya si Dira ini panik. Untuk menenangkan si Dira ini tidak bisa, karena saking awamnya ibunya Dira ini, ada yang janggal nih. Kenapa dengan anak saya? Dia nelpon Ustadz lah yang ada di kompleknya si Dira. Setelah sampai, Pak Ustadz, ada apa Bu? Anak saya kesurupan. Tolong disembuhkan. Setelah ibunya Dira sama Pak Ustadz ini masuk ke kamarnya si Dira, Pak Ustadz ini langsung tersontak, kaget. Astagfirullahaladzim. Emang kalian abis ngapain? Si Rahmat langsung jawab lah, iya beberapa hari yang lalu kami abis liburan dari pantai. Setelah pulang dari pantai pun juga Dira seperti ini juga Pak. Sampai tadi siang pun juga pas di kantin dia kesurupan juga. Langsung Pak Ustadz ini menatap si Rahmat dengan tatapan sinis. Ya udah, kamu keluar dulu, Ibu siapin air putih, saya yang akan menenangkan si Dira. Setelah ibunya si Dira ngambil air putih, langsung dikasih ke Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz dengan baca-bacaannya dia, diminumkanlah si Dira ini. Tersadarkanlah dengan perlahan si Dira mulai membaik. Tidak berselang lama, Pak Ustadz ini keluarlah. Lalu menanyakan ke si Rahmat. Nah, memang sebetulnya apa yang sudah kalian lakukan di pantai itu? Si Rahmat ini masih tetap kekeh dengan kejadian yang pertama tadi dia jelaskan. Namun dengan tatapannya Pak Ustadz ke Rahmat ini makin sinis. Nah, tolong jawab dengan jujur, karena yang ada di dalam diri Dira ini bukan Dira. Tersentaklah langsung si Rahmat. Dengan kagetnya dia, dengan rasa muka yang ketakutan. Pak Ustadz, Ibu mohon maaf dengan sangat amat. Kami berdua di saat kita di pantai itu melakukan hal yang tidak wajar. Dalam arti melakukan hal yang tidak senonoh.
Dan kemudian Pak Ustadz dan Ibu Diranya ini kaget dengan Ibu Diranya dengan nada keras ke Rahmat. Apa yang kamu lakukan sebetulnya dengan anak saya? Saya melakukan intim dengan anak ibu. Pak Ustadz pun pantas saja si Dira ini jasadnya ada, tapi ruhnya dia itu ada setengah di pantai itu. Kagetlah nih ibunya si Dira. Yang benar Pak Ustadz. Si Rahmat pun juga ngomong. Ini nggak main-main kan? Setelah mendengar penjelasan dari Pak Ustadz, ibunya Dira ini makin histeris lah. Saking tidak percayanya kalau anaknya itu sampai seperti ini. Raganya hilang setengah. Ibu, nggak usah panik. Saya bakal nyoba hubungin bapak saya. Siapa tahu bisa menyembuhkan anak ibu. Dengan nada yang rintih, dengan lemas, ibunya Dira ini ngomong lari ke Pak Ustadz. Ya sudah Pak Ustadz, saya serahkan semua pengobatan anak saya ke Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz ini ngomong, insya Allah ya Bu, saya akan menghubungin ayah saya dulu. Tidak berselang lama, Pak Ustadz ini menghubungilah nih ayahnya. Di dalam percakapan itu dijelaskanlah nih kronologinya dari si Dira dan si Rahmat ini. Dan alhamdulillahnya ayahnya dari Pak Ustadz ini akan datang esok hari. Lalu Pak Ustadz ini ngomong lah ke Ibu Dira, Ibu, besok ayah saya akan datang melihat anak ibu dengan kondisi yang saat ini. Namun ada persyaratan yang harus dipenuhi. Namun untuk saat ini ayah saya akan membantu dari jauh agar anak ibu bisa tenang. Namun ibunya Dira itu ngomong, iya Pak, nggak apa-apa. Yang penting anak saya hari ini bisa tenang dulu. Namun kalau boleh tahu persyaratannya itu apa ya Pak Ustadz? Dijelaskanlah nih sama Pak Ustadz untuk persyaratannya. Ya pokoknya seperti itulah ya. Setelah sudah mendengar persyaratannya, ibunya si Dira ini menyanggupi. Oh iya, besok saya akan siapkan. Tidak berselang lama, setelah ibunya Dira ini menyanggupi untuk persyaratannya, Pak Ustadz pun langsung berucap lagi, Bu, saya izin ke kamar anak ibu dulu ya. Saya ingin menyembuhkan anak ibu dengan ayah saya yang dari jauh, agar si Dira ini bisa tenang untuk malam ini. Nah, kata si ibunya Dira pun langsung, iya Pak, silakan Pak Ustadz, lakukan yang terbaik untuk anak saya mohon. Lalu Pak Ustadz ini bilang, iya saya masuk dulu ya. Nah, tidak berselang lama, tenanglah nih. Di saat di penanganan sama ayahnya si Pak Ustadz ini dan Pak Ustadz berdua, tenanglah. Si Dira ini keluarlah si Pak Ustadz, berbincang sebentar, ditunggu sampai besok ya Bu. Iya Pak, saya mohon terima kasih. Dengan si Rahmat yang masih tertunduk malu, Pak Ustadz pun ngomong, ya udah Bu, saya pamit dulu, ketemu sampai besok. Saya akan balik lagi dengan ayah saya. Ya udah Pak, silakan. Pamitlah Pak Ustadz ini, namun si Rahmat ini masih tetap di sini. Kan? Ibunya Dira dengan masih tatapan sinis menjawab dengan ketus, Kamu lebih baik pulang. kembali lagi dengan si Rahmat, Bu maafin saya. Sudah, kamu lebih baik pulang.
dan pulanglah si Rahmat itu. Keesokan harinya si Rahmat ini datanglah pagi-pagi sebelum Pak Ustadz datang. Karena saking bersalahnya si Rahmat ini, setelah dia sampai ke rumahnya Dira, diketuklah pintunya rumahnya Dira. Yang keluar ibunya Dira, langsung melihat dengan Rahmat. Diacukanlah si Rahmat tanpa basa-basi. Ibunya Dira langsung masuk ke dalam lagi aja dengan pintu terbuka. Tidak berselang lama dari situ, Pak Ustadz dan ayahnya Pak Ustadz ini datang nih. Dia datang, assalamualaikum. Ibunya Dira ini keluar. Waalaikumsalam Pak Ustadz, masuk. Beriringan langsung bertiga masuk. Berbincang sambil menjelaskan kronologinya. Dan si ayahnya Pak Ustadz ini sempat melihat dulu nih si Dira nih dengan keadaannya. Dilihat dengan ayahnya Pak Ustadz ini cuma bisa diam. Dia balik lagi ke ruang tamu itu. Ayah dari Pak Ustadz ini nanya lah langsung ke si Rahmat, to the point. Ngapain kamu melakukan ini di pinggir pantai? Dengan mukanya si Rahmat yang malu, menjelaskanlah nih ke ayah. Dijelaskanlah semuanya. Yang si ayahnya Pak Ustadz ini cuma bisa geleng-geleng doang. Lalu memarahi si Rahmat. Ini baru setengah. Raganya si Dira ini sisa setengah. Gimana kalau misalkan raganya si Dira ini diambil semua? Mau menjadi seperti apa Dira ini nanti? Setelah mendengar penuturan dari ayahnya Pak Ustadz tadi, si Rahmat ini makin bersalah dengan menunduk. Iya Pak, saya mohon maaf karena kehilafan saya. Lalu ayahnya Pak Ustadz ini cuma bisa geleng-geleng doang. Setelah si Rahmat ini mengeluarkan dengan penyesalannya dia, ayahnya Pak Ustadz ini menanyakanlah nih ke ibunya Dira. Ibu, persyaratan yang kemarin saya minta dari anak saya, apakah sudah ada? Kata ibunya Dira. Sudah Pak Kiai. Setelah ibunya Dira ngambil persyaratan yang kemarin diminta itu, dikasihlah nih ke ayahnya Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz ngomong, Ibu tunggu di ruang tamu aja ya sama si Rahmat. Saya yang akan masuk sama anak saya ini. Dan ibunya Dira pun, iya Pak, tolong, saya minta tolong. Untuk tolong dibantu. Iya Bu, insya Allah. Masuklah dia. Ayahnya Pak Ustadz dan Pak Ustadz masuk dan ditutup pintu lah. Setelah masuk dengan proses panjang dengan penyembuhan si Dira ini, ayahnya si Pak Ustadz dan Pak Ustadz selesai. Keluar nih ayahnya Pak Ustadz keluar. Dan disambut juga dengan ibunya si Dira. Pak Ustadz, gimana prosesnya? Berucaplah ayahnya Pak Ustadz ini ngomong, kondisi Dira saat ini Alhamdulillah sudah stabil. Namun dengan satu syarat, yang dimana itu si Rahmat ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya ke anak ibu. Lalu ibunya si Dira ini menjawab, bertanyalah, Pak Kiai, memang tidak ada persyaratan lain? Lalu Pak Kiai ini menjawab, tidak ada, karena penunggu yang ada di sana tidak terima tempatnya dikotori di saat Rahmat dan anak ibu melakukan itu. dengan berat hati ibunya Dira ini merestui hubungan Rahmat dengan si Dira. Tidak berpikir panjang. Keesokan harinya Rahmat dan orang tuanya datang ke rumahnya si Dira untuk membicarakan pernikahannya.
Dan di saat itu pula sudah mendapatkan tanggal, dan next day-nya dia sudah menikah dan dia hidup dengan damai. Gimana tuh coy untuk ceritanya? Jika kalian ingin ceritanya pengen dibawakan sama tim tentang mereka, boleh nih DM atau email di tentang mereka. Kalau lu nggak tahu nih, ada di bawah. Gua Widi, gua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.